Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb, Tuhan, pemilik alam semesta ini, yang memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa hidup, merasakan ya nikmatnya hidup, nikmatnya sehat, dan nikmatnya ya memeluk agama Islam, yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga teriring salam kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umat Rasulullah SAW mendapatkan syafaat yang besar nanti, syafaatul uzma di yaumil qiyamah, yang sangat kita harapkan, yang sangat kita butuhkan nanti ketika ya di hari pembalasan tidak ada pertolongan, dan hanya ada pertolongan, yaitu pertolongan Rasulullah SAW. Sahabat UIM dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita coba membahas terkait dengan keuntungan mendapatkan orang-orang soleh sebagai teman-teman kita, ya. Jadi ya kita ini disunahkan, disyariatkan untuk berteman itu dengan orang-orang soleh, ya, menjadi atau menjadikan orang kepercayaan kita adalah orang-orang soleh. Terus kemudian menjadikan penasihat kita adalah penasihat orang-orang soleh, dan menjadikan lingkungan kita senantiasa berteman dengan orang-orang soleh, ya. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang buruk, namun orang-orang buruk kedudukannya adalah kita menjalankan dakwah kepada mereka. Namun ya kita ya disyariatkan untuk mencari teman itu adalah teman yang soleh, teman yang mengajak kebaikan dan berusaha mencegah kepada kemungkaran atau keburukan. Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim ya, misalkan dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, beliau menjelaskan terkait dengan 6 keuntungan mendapatkan teman-teman yang soleh. Yang pertama beliau jelaskan di sini, yang pertama adalah dari ragu menjadi yakin. Ketika kita punya teman yang soleh, ya, teman-teman yang baik, maka akan merubah keraguan yang ada dalam diri kita menjadi keyakinan. Ragu yang awalnya meragukan Allah mungkin, ya, yang awalnya meragukan Rasulullah SAW, dari mana parameternya kelihatannya, maka kita lihat misalkan ragu Allah Subhanahu wa taala, kita enggan, malas beribadah gitu ya. Tapi dengan adanya teman-teman orang soleh, maka kemudian kita diyakinkan untuk ya mengimani Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kepadanya. Terus kemudian ragu terhadap Rasulullah SAW, misalkan terhadap syariatnya, terhadap ajarannya. Maka dengan berteman dengan orang soleh, kita diberikan keyakinan-keyakinan terkait dengan keraguan-keraguan yang ada dalam diri kita. Ragu terkait dengan hari akhir, benar atau tidak terkait dengan adanya hari akhir, maka insya Allah akan diberikan keyakinan oleh orang-orang soleh. Maka ini keuntungannya berteman dengan orang soleh itu. Dari keraguan menjadi yakin, ya. Hal-hal yang meragukan terkait dengan keimanan, ya, terkait dengan rukun iman, rukun Islam maupun yang lainnya, maka akan diyakinkan, dan dengan yakin itu maka kita akan menjalankan ibadah ini dengan sepenuh hati. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim itu dikatakan dari riya menjadi ikhlas, ya. Teman yang soleh senantiasa menasihati kita, ya, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas, dengan penuh harapan hanya Allah Subhanahu wa taala yang disembah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi, dan tidak ada makhluk lain yang pantas disembah dan diibadahi. Maka ya berteman dengan orang soleh itu jangan-jangan awalnya mungkin kita beribadah itu karena riya, ya, pengen dilihat sama orang, ya, pengen mendapatkan kedudukan di hadapan manusia, pengen mendapatkan sorotan daripada manusia. Namun ketika kita berteman dengan orang soleh, maka orang soleh itu akan senantiasa mengingatkan kita agar kita ini menjadi pribadi yang ikhlas. Ketika kita misalkan menyumbang
berdonasi, baik untuk masjid, baik untuk pondok maupun untuk yang lainnya, maka untuk lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk bukan yang lainnya. Yang mungkin ya kalau kita tidak punya teman yang soleh itu kemudian niat kita ini bisa hanya untuk mendapatkan popularitas dunia saja. Ya, niat kita ini hanya untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang saja, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat rugi, sungguh sangat rugi kalau manusia kemudian beribadah, kemudian berbuat kebaikan, beramal soleh bukan untuk lillah, tapi untuk dirinya agar dilihat terpandang. Misal kalau nyumbang agar dianggap sebagai dermawan, ya, donatur dan yang lainnya, tetapi bukan untuk lillah. Maka ini keuntungan yang kedua. Ketika kita punya kawan, teman yang soleh, dia akan mengingatkan, oh nyumbang itu untuk lillah, beribadah untuk lillah, sholat itu untuk lillah, gitu ya. Terus kemudian ibadah haji itu untuk lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan teman yang kedua adalah dari bisa ya merubah diri kita dari riya menuju ikhlas. Dan yang ketiga, ya kata Ibnu Qayyim, ya bergaul dengan orang soleh itu bisa mendapatkan keuntungan yang ketiga, yaitu dari lalai ya menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ini makhluk yang senantiasa lalai, ya. Kita ini berdasarkan keimanan itu yazidu wa yanqus, ya. Naik dan turun. Nah, ketika turun itu berarti maknanya adalah kita sedang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman itu turun, maka maknanya ya kita sedang lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau iman lagi turun itu kemudian sholatnya malas-malesan. Kalaupun harus sholat biasanya di akhir waktu. Membaca Al-Quran yang biasanya mungkin 1 juz, ketika imannya turun ya lalai, maka banyak kesibukan dunia, maka baca Qurannya berkurang ya, sehingga ya dari 1 juz misalkan hanya 3 halaman, orang yang terbiasa 3 halaman akhirnya dibaca satu halaman saja. Orang yang biasa baca 1 halaman akhirnya tidak membaca Al-Quran. Nah, ini menjadi manusia ini lalai, dan sifat manusia itu kadang-kadang dilalaikan dengan perkara-perkara dunia, sehingga ya kita ini lupa sama kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara dunia itu menyibukkan dengan diri kita. Dan kalau nggak ada teman yang soleh, nggak ada yang ngingetin itu. Ya, nggak ada yang narik kita kembali. Ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak ada yang ngingetin itu. Ya, kemudian akhirnya bergeser, akhirnya semakin jauh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka keuntungan yang ketiga, ya, kita bergaul dengan orang-orang soleh itu keuntungannya ya kita ya dari lalai itu bisa diingatkan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bergaul atau berteman dengan orang-orang soleh itu ya bisa memberikan keuntungan yang keempat, yaitu dari cinta dunia, hubbud dunya menuju cinta akhirat, hubbul akhirah ya. Jadi ini yang penting ya. Kalau kita nggak punya teman yang soleh, tidak bergaul dengan teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, maka ya kehidupan dunia ini terus akan membawa kita ya untuk terus mencintai dunia, cinta dunia, yang akhirnya hilang kecintaan terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap perjuangan dan terhadap akhirat, hilang semuanya. Ya, dan ini maka pentingnya sangat bergaul, berteman dengan orang-orang soleh itu agar mengingatkan kita. Jangan sampai kemudian ya tujuan kita berubah ya. Tujuan kita itu adalah mendapatkan hari akhirat, bukan untuk mendapatkan dunia hari ini ya. Jangan sampai berubah itu, sehingga kemudian kita batasi kehidupan dunia kita ini ya. Kehidupan dunia kita ini kita batasi. Jangan sampai kemudian kita sangat cinta terhadap kehidupan dunia ya. Sehingga kemudian kalau sudah hubbud dunya, maka ya ibadah berkurang. Kalau sudah hubbud dunya, maka kemudian kedekatan dengan Allah akan berkurang. Kalau sudah hubbud dunya, cinta dunia, maka kemudian perjuangan akan hilang. Ya, semuanya akan hilang. Ya, terkikis sedikit-sedikit, ya, berkurang sedikit-sedikit, akhirnya hilang sama sekali. Yang awal yang ngaji mungkin taklim ya, karena dia disibukkan dengan perkara-perkara dunia, pekerjaan, lembur pekerjaan dan yang lainnya, maka kemudian hilang ngajinya, nggak pernah ngaji lagi ya, nggak pernah halakoh lagi ya, nggak pernah liko lagi dan yang lainnya, hilang semuanya ya, karena dia cinta terkait dengan dunia. Yang awalnya dia senang berjuang menjalankan amanah-amanah untuk iqamatuddin ya, untuk iqamatus syariah,
kemudian karena kehidupan dunianya, maka kemudian dia hilang, disibukkan dengan perkara kehidupan dunia. Itulah yang kemudian menyebabkan dirinya akhirnya meninggalkan akhirat, lebih cinta terkait dengan dunia, dan dia menghilangkan akhirat. Ya, jadi sangat penting bergaul dengan orang-orang yang soleh, karena bisa mengingatkan kita dari cinta dunia menjadi cinta akhirat. Kemudian yang kelima, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bergaul dengan orang-orang soleh juga mengingatkan kita dari sombong menjadi tawadhu. Ya. Jangan-jangan kita ini menjadi pribadi yang sombong karena harta kita. Kita menjadi pribadi yang sombong karena kepintaran kita, kepandaian kita. Kita menjadi pribadi yang sombong karena kedudukan kita. Ya, kalau kita tidak bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka kita akan habis dimakan dengan kesombongan yang kita anggap itu lebih hebat daripada orang lain. Ya, sombong terkait dengan harta, sombong terkait dengan ilmu, sombong terkait dengan kedudukan, maupun apa yang hari ini kita miliki, ya. Dan kalau tidak punya teman-teman yang soleh, tidak bergaul dengan teman-teman yang soleh, maka kemudian kita akan menjadi pribadi yang sombong, ya. Tapi kemudian kalau kita mendapatkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, ya, maka kita akan diingatkan agar menjadi pribadi-pribadi yang tawadhu, ya. Karena kepintaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala, karena harta itu milik Allah Subhanahu wa taala, jabatan, kedudukan itu milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak pantas disombongkan. Ya, sehingga kita kemudian akhirnya menjadi pribadi yang tawadhu. Semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika itu mampir di diri kita, maka itu merupakan amanah saja, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kedudukan atau keutamaan bergaul dengan orang-orang soleh tersebut adalah dari niat buruk, ya, dari niat buruk, ya, menjadi niat yang baik, ya. Jadi kita bergaul dengan orang soleh itu jangan-jangan kemudian banyak di antara kita ini yang mempunyai niat buruk, ya, melakukan perbuatan buruk, melakukan kejahatan, melakukan hal yang aib dan yang lainnya. Namun bergaul dengan orang-orang soleh itu maka kemudian akan dibantu, ya, akan kemudian terbantukan bahwa niat kita itu menjadi niat yang baik, ya. Yang awalnya mungkin ingin beramal soleh itu karena niatan buruk tersebut, ya, maka kemudian bergaul dengan teman-teman yang soleh, bergaul dengan orang soleh tersebut, maka kemudian dia akan mendapatkan niat-niat yang baik. Nah, setidaknya 6 keuntungan ini yang akan didapatkan ketika kita bergaul dengan orang-orang soleh. Jadi perkataan Ibnu Qayyim ini, ya, memperjelas terkait dengan bimbingan atau ajaran Rasulullah SAW yang memang memerintahkan kita untuk mencari bergaul dengan teman-teman yang soleh, ya. Jangan jadikan perkumpulan kita adalah perkumpulan orang-orang yang buruk, teman-teman yang buruk, teman-teman yang enggak soleh. Karena kalau misalkan kita berkumpul dengan orang-orang seperti itu, maka akan ada keburukan, banyak keburukan yang kemudian dihadirkan ke hadapan kita. Namun jika kita mendapatkan orang-orang soleh, berkumpul, berinteraksi dengan orang-orang soleh, maka banyak kebaikan yang akan didapatkan oleh kita semuanya. Hal ini senada dengan hadis yang diajarkan Rasulullah SAW. Misalkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bagaimana Rasulullah SAW itu mengajarkan terkait dengan syariat, banyak berteman dengan orang soleh. Dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan pemisalan, ya, bahwa kita ini, ya, berteman, pemisalan terkait dengan kehidupan dunia, pemisalan terkait dengan teman yang baik dan teman yang buruk, ya. Itu kata Rasulullah SAW ibarat kita sedang, ya, bergaul dengan seorang penjual minyak wangi maupun seorang pandai besi, ya. Jadi pemisalan kita mendapatkan teman yang baik dan teman yang buruk itu kata Rasulullah SAW seperti sedang bergaul yang pertama dengan penjual minyak wangi, dan yang kedua teman yang buruk itu seperti seorang berteman dengan seorang pandai besi, ya. Bagaimana pemisalan yang dikatakan Rasulullah SAW? Yang pertama, ketika kita berteman baik dengan orang soleh, bergaul dengan orang soleh, bergaul dengan orang baik, maka kata Rasulullah SAW,
Seperti ya sedang berteman dengan pedagang minyak wangi. Bisa saja pedagang minyak wangi itu memberikan kita minyak wangi, yang pertama. Yang kedua, bisa saja pedagang minyak wangi itu kita membeli minyak wanginya, ya, minyak wanginya. Atau yang ketiga, ya, kita terbawa harum dari minyak wangi tersebut, ya. Jadi yang pertama bisa jadi, ya, pedagang minyak wangi itu memberikan minyak wangi yang kemudian kita pakai, akhirnya ke bawah kita harum. Kalaupun harus yang kedua, kalaupun harus membeli, maka kita juga membeli dan kemudian kita akan mendapatkan harum, ya, wanginya, ya. Atau yang ketiga, kita nggak diberi, nggak membeli, tapi kemudian tetap saja mendapatkan harum dari minyak wangi tersebut. Maka inilah pemisalan teman yang baik, ya, teman yang soleh, bergaul dengan teman yang baik. Bergaul dengan teman yang soleh, maka pemisalan seperti bergaulnya dengan penjual minyak wangi. Kalaupun kita tidak diberi, tidak membeli minyak wangi tersebut, tetap saja, ya, kita akan terbawa wangi dengan wangi minyak wangi yang dibawa oleh penjual minyak wangi tersebut. Tapi pemisalan, ya, berteman dengan orang-orang yang buruk, ya, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik, ya, maka kata Rasulullah SAW, pemisalannya seperti kita sedang bergaul, berteman dengan seorang pandai besi. Bisa saja kemudian kain kita, baju kita terbakar, ya, oleh pandai besi tersebut, oleh percikan-percikan api dari pandai besi tersebut. Kalaupun tidak, baju kita tidak terbakar, badan kita tidak ikut terbakar, maka ya kata Rasulullah SAW, bisa saja kemudian kita terbawa bau daripada abu dari pandai besi tersebut. Jadi kalau tidak ikut terbakar, maka bisa saja kita terbawa, ya, atau baunya pandai besi tersebut, abu dari pandai besi tersebut masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam pakaian kita, ya. Jadi begitulah. Kalau kita berteman dengan orang-orang buruk, orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak soleh, maka bisa jadi kita ikut-ikutan tidak baik, tidak ikut soleh dan yang lainnya. Atau minimal, ya, citra kita menjadi buruk, ya, citra kita menjadi buruk karena bergaul dengan orang-orang yang buruk, ya. Misalkan, ya, kita bergaul dengan para koruptor, gitu, ya, para koruptor yang membawa uang rakyat, makan bareng, minum bareng, gitu, ya. Padahal kita tidak ikut-ikutan koruptor, tidak ikut-ikutan korupsi, ya. Tapi citra, image kita akan terbawa buruk karena semua yang ada di sekitar kita adalah koruptor. Seperti itulah Rasulullah SAW menggambarkan terkait dengan konsep mencari teman harus teman yang soleh, mencari teman harus teman yang baik, mencari teman harus menjadi teman yang soleh dan bergaul, ya, bergaul dengan mereka, dengan orang-orang yang soleh. Maka insya Allah seperti tadi yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.